Akankah Tuhan itu tidak mengampuni dosa kita ketika kita melakukan pengakuan? Hanya dengan datang kepadanya, Tuhan, aku mengaku berdosa, ampuni dosa-dosaku. Terhapus gak? Terhapus. Terhapus. Tetapi misi sebenarnya bukan di situ. Misi sebenarnya adalah dia yang mengajarkan tentang penyaliban ini ingin menghapus hukum Tuhan. Ingat, Paulus mengajar pertama kali, itu yang diajarkan adalah orang-orang Yahudi yang sudah tidak hidup sesuai dengan Torah. Itu yang diajarkan terlebih dahulu. Orang yang tidak hidup dengan adat istiadat Taurat. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Maka Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, dengan disalibnya Yesus, maka hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu intinya. Penyaliban terjadi bukan karena ingin nebus dosa, itu poin kedua. Poin pertamanya, Paulus ingin membatalkan hukum Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Titik. Termasuk perintah mengorbankan binatang, dihapus semua. Jadi sebenarnya dua hal besar inilah yang menjadi cita-cita Paulus. Cita-cita makhluk yang ada di belakangnya, bukan Paulusnya, tapi makhluk yang ada di belakangnya. Yang pertama, dia ingin menghapuskan hukum Tuhan. Yang kedua, dia dengan menghapuskan hukum Tuhan, dia menjual ajaran bahwa dengan mempercayai Yesus mati disalibkan, dosa-dosa mereka dihapuskan. Maka mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi dia hidup di bawah hukum kasih. Itu yang ingin dijual. Sedangkan tragedi penyaliban itu sama sekali tidak berlaku terhadap Yesus orang benar ini. Saya kira begitu, Bung. Kalau masih ada yang ingin disanggah silakan. Yang pada prinsipnya saya mengatakan bahwa saya lebih percaya kepada Yesus yang mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya aku itu diserahkan. Adalah lebih baik jikalau sekiranya dia tidak usah dilahirkan oleh ibunya. Saya kira begitu yang ada di dalam Matius 26 nomor 24. Demikian, silakan. Oke, Bang Suma, terima kasih. Jadi Bang Suma kan sudah membuat pernyataan bahwa pilihan Bang Suma tetap yang Yesus bukan disalibkan. Terus saya kan tetap percaya bahwa Yesus disalib. Artinya kan kita ya sampai di sini, maksud saya kan, walaupun tadi sebenarnya ya ada sih pernyataan-pernyataan yang ingin saya sampaikan tentang Bang Suma bilang bahwa Yesus berfirman bahwa dia begitu tadi ya, bahwa dia disalib, dia. Nah, Yesus waktu itu kan menubuatkan Yesus menubuatkan Yesus bahwa nanti anak manusia akan begini, dia akan begini. Nah, makanya dia pakai kata-kata dia, gitu loh. Jadi dia menubuatkan. Nah, artinya kan seperti firman Tuhan lain yang Tuhan juga menubuatkan. Yesus juga menubuatkan seperti itu tentang dirinya sendiri. Tapi dia nggak bilang, aku nanti akan begini. Ya, itu pengakuan namanya. Dia menubuatkan bahwa Mesias nanti akan begini. Padahal yang akan itu dia sendiri juga, gitu loh, Bang Suma. Saya kira itu saja sudah cukup. Saya kira kalau nggak ada yang perlu saya kira sudah nggak ada yang perlu saya bicarakan tentang penyaliban Yesus. Baik, Bang, baik. Jadi ya begitulah. Iya. Oke. Ya, cuman sekiranya Anda paham apa yang saya uraikan terakhir, yang terakhir ini, di mana saya mengatakan saya percaya, Yesus mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah tertulis tentang aku. Berarti pengakuan Yesus, dia akan dibunuh, dia akan disiksa, dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu bukan Yesus, karena Yesusnya pergi sesuai dengan apa yang ada di Mazmur. Sedangkan di Mazmur dikatakan dia tidak mati, dia tidak dianiaya, dia tidak dizolimi, sedikit pun tidak.
Nah, berarti dia yang dimaksud di sana oknum lain. Karena rujukan Yesus kepergiannya adalah Mazmur, Taurat dan kitab nabi-nabi, bukan Markus. Sedangkan yang saya kutip itu di Markus, di Lukas, dan juga ada di Yohanes dan Matius. Nah, sedangkan kepergian Yesus bukan berdasarkan dalil-dalil itu. Berarti dalil-dalil dia akan dibunuh pada hari ketiga dia bangkit itu bukan untuk dia, karena dia pergi berdasarkan yang ada di Mazmur. Oke, Bang Suma. Baik. Bang Suma kan berkali-kali mengingatkan tentang Mazmur. Apa sudah menemukan di Mazmurnya bunyi apa? Coba aku ingin tahu. Ya, itu Bang, yang tadi saya terangkan. Kalau Anda percaya Yesus itu batu penjuru ini tidak mengalami kematian. Enggak, maksud saya tentang kepergian Yesus sesuai dengan kitab Mazmur itu loh. Iya, Mazmur 91. Malaikat Bunyinya turun, gimana? malaikat turun menatang Yesus di tangannya, sehingga Yesus kakinya tidak terantuk kepada batu. Dan Yesus menonton kejadian penyaliban. Setelah itu Tuhan mengangkatnya ke langit dan diperlihatkan kepadanya keselamatan yang ada pada diri Tuhan. Coba Anda baca Mazmur 91 dari data nomor 1 sampai data nomor 16, dan Anda baca di Matius 4 nomor 6. Iblis datang menggoda Yesus dan mengatakan, "Yesus, jikalau engkau ini adalah anak Tuhan, maka jatuhkanlah dirimu ke bawah." Artinya bunuhlah dirimu, atau ancamlah dirimu pada posisi dalam keadaan ingin mati. Sebab ada tertulis tentang engkau bahwa itu tidak akan terjadi. Sebab Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, di mana tertulis? Mazmur 91. Ternyata di Mazmur 91 itu Tuhan sudah merancang keselamatan untuk Yesus, dan Yesus merujuk ke situ. Matius 26 nomor 24. Matius, Yesus menerangkan dia akan pergi sesuai dengan yang ada di Mazmur. Lukas 24:44, Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Tidak di dalam kitab Markus, tapi di dalam kitab Mazmur, dan seterusnya. Kurang apa lagi? Tetapi penyaliban itu terjadi. Al-Quran juga mengatakan. Hanya masalahnya, yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam ini, itu diangkat menjadi Tuhan. Untuk orang-orang yang membenci Yesus. Abang nggak tahu betapa murkanya Tuhan kepada Bani Israel. Mulai dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, "Aku telah menolongmu, waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Aku telah membuat engkau keluar dari Mesir, dari perbudakan. Aku memenangkan engkau. Aku datangkan kemuliaan Tuhan kepada kalian. Aku minta kepada Bapa agar Bapa menurunkan makanan dari langit. Semua yang kau inginkan, aku perlihatkan mujizat-mujizat dari Tuhanku. Tapi kenapa engkau masih tegar tengkuk? Ulangan 34, sedangkan engkau masih sama dengan aku, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu terhadap Tuhan, apalagi nanti ketika aku tidak ada. Lalu kemudian datanglah nabi-nabi setelahnya, Daud, Salomo, Yeremia, terus sampai kepada Yesus yang ada penganiayaan, pengingkaran, sampai kepada upaya-upaya membunuh orang-orang suci termasuk Yesus. Tuhan marah dong sama dia, murka dong sama dia. Makanya Yesus mengatakan, coba, dan engkau semua tidak akan melihat aku lagi mulai sekarang. Tidak bisa melihat aku lagi, kata Yesus dalam Matius 23 nomor 39. Mulai sekarang kalian tidak akan melihat aku lagi, sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi yang datang berkeliling 40 hari sampai datang ke Ananias, datang kepada Paulus, itu bukan Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Yang datang menggantikan aku adalah siapa? Yang dibuat menjadi Tuhan. Jadi kalau saya sebagai muslim ditanya, siapa yang menginginkan penyaliban? Allah
Siapa yang membangkitkan orang yang disalibkan kemudian untuk Kristen? Tuhanku juga. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mereka dihukum. Tuhan menjadikan Musa menjadi Tuhan bagi penjahat Fir'aun. Tuhan juga menjadikan Yesus menjadi Tuhan untuk penjahat, angkatan jahat. Jadi ketika dikatakan di dalam KPR 2:36, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kau salibkan untuk menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan yang dibuat. Roma 14:9, untuk itulah Yesus disalibkan, agar ia mati, agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa? Ya, untuk angkatan jahat. Karena angkatan benar tidak mungkin mau menyembah Yesus. Mustahil, sehebat apapun Yesus itu. Oh, dia bisa membangkitkan EGP. Dia bisa merubah air menjadi anggur. EGP itu pekerjaan Nabi, itu pekerjaan mujizat. Dan Yesus mengakui itu kok. Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan, ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan mujizat yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. KPR 2 nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret sebagai perantara yang ditunjuk Tuhan, perantara antara manusia, Tuhan dengan manusia, yang telah melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan melalui yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Berarti Yesus tidak memiliki kemampuan apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang aku perintahkan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk katakan, aku sampaikan. Artinya, ketika Yesus dibuat menjadi Tuhan, orang yang waras, orang yang beriman tidak akan mau. Kenapa? Karena orang beriman sudah tahu sudah ada Tuhan sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan. Berarti Yesus menjadi Tuhan hanya untuk angkatan jahat. Dan memang Yesus mengatakan di Matius 12 nomor 37 sampai 40, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Siapa ini yang diberi tanda ini? Angkatan jahat. Siapa yang merayakan kebangkitan Yesus setiap tahun? Orang Kristen. Berarti Kristen masuk dalam kategori apa? Angkatan jahat. Jadi Yesus memang Tuhan untuk siapa? Untuk orang Kristen. Tapi bukan Tuhan untuk alam semesta Yesus itu. Yesus Tuhan untuk angkatan jahat. Sebagaimana iblis Tuhan untuk orang jahat. Sebagaimana Musa Tuhan untuk Fir'aun. Tetapi Tuhan yang betul adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah Yesus menyembah ketika ia datang ke bumi? Menyembah. Berarti di atas Yesus ada Tuhan. Ada Tuhan. Kenapa dia menjadi Tuhan? Karena dia menjadi Tuhan untuk orang jahat saja. Apa bukti dalilnya? Coba Anda pelajari KPR 2 nomor 36 sampai nomor 40. Itu. Jadi Yesus menjadi Tuhan. Karena Tuhan sudah menubuatkan untuk Yesus. Apa kata Tuhan di dalam kitab Mazmur? Musuh-musuhmu akan aku jadikan tumpuan kakimu. Siapa musuh-musuhnya? Orang Farisi. Siapa musuh-musuhnya? Ahli Taurat. Siapa musuh-musuhnya? Imam kepala Mahkamah Agama. Mereka semua adalah musuh Yesus, sehingga mereka dijadikan oleh Tuhannya Yesus, menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan untuk mereka. Mereka tunduk semua di bawah Yesus. Yesus menjadi Tuhannya. Tuhan bagi siapa? Bagi musuhnya. Musa juga adalah Tuhan. Keluaran 7 nomor 1. Engkau kubuat menjadi Tuhan. Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Fir'aun. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang Farisi. Orang Farisi tidak mau masuk neraka seorang diri. Maka orang Farisi menyebar sampai Roma Yunani, mencari pengikut untuk bersama-sama masuk ke dalam neraka. Lahirlah kalian, sehingga kalian ngotot. Tuhan Maha Kasih. Tuhan turun mengambil rupa manusia untuk menjelma menjadi manusia, mati atas tiang salib untuk dosa-dosa kita. Pret. Kalau mau dosamu ditebus, dihapuskan, datang kepada Tuhanmu, angkat tanganmu, ya Rabb, ya Tuhanku, aku merasa menyesal. Ampuni dosaku. Diampuni enggak? Ya diampuni, namanya dia Maha Pengampun.
Yesus sendiri mengatakan kok, kalau kau tidak mengampuni saudara-saudaramu, dosamu tidak akan diampuni. Tetapi kalau engkau mengampuni saudara-saudaramu, maka dosamu akan diampuni. Berarti kita pun bisa mengampuni orang. Dan kita juga bisa diampuni oleh Tuhan hanya dengan datang kepada Dia, mengatakan dosa kita, maka dosa kita akan ditebus. Nah, sekarang nih, kita berada pada ujung. Ketika orang Kristen sudah ditebus dosanya oleh Yesus, lalu melakukan persinahan, bagaimana cara sekarang menghapus dosa lagi? Kata orang Kristen, ya bertobat. Nah, ternyata bertobat ujung-ujungnya. Jadi buat apa Anda imani Yesus disalib untuk dosa waris? Untuk dosa kalian itu apa? Ujung-ujungnya kalian melakukan dosa, bertobat juga ujungnya. Makanya Yesus mengatakan, bertobatlah sebab dunia sudah dekat. Tidak ada pernah Yesus ditanya, Yesus apa caranya, apa syaratnya supaya saya bisa masuk surga? Nggak pernah dia mengatakan, terima aku sebagai penebus dosa. Nggak ada. Itu muncul ajaran Paulus belakangan setelah Yesus tak ada di bumi. Tapi Yesus ketika ditanya seperti itu, Matius 16, ketika ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Kata Yesus apa? Lakukan segala perintah Bapa. Mana perintah Bapa itu? Taurat. Sudah kulakukan. Jual seluruh hartamu, berikan si miskin. Kalau kau sudah lakukan itu, baru kau menjadi pengikutku. Syarat menjadi pengikutku, lakukan semua kehendak Bapa. Lakukan semua perintah Bapa. Matius 16, nomor 19, dan seterusnya. Itu fakta. Makanya tidak ada nubuatan di dalam kitabnya Yahudi tentang kebangkitan hari ketiga. Orang Kristen ditanya, mana nubuatan penyaliban? Oh, masuk ke Yesaya 53, masuk ke Yesaya 9, masuk kemana-mana, ke Amsal. Ada nubuatan penganiayaan, disalib, dibunuh, dan seterusnya. Ada. Nah, sekarang ada nggak nubuatan bangkit hari ketiga di kitabnya orang Yahudi? Nggak ada. Nggak ada. Mau sampai kapanpun orang Kristen mencari nubuatan itu tidak ada. Nubuatan bangkit di hari ketiga itu tidak ada. Kecuali tanda untuk angkatan jahat, itu pun tertulis di PB. Jadi saya rasa begitu Abang. Terima kasih sudah dialog dengan baik. Saya berbicara seperti ini bukan untuk memaksa saudara percaya. Kembali kepada iman kita masing-masing. Ini edukasi, bagi yang mau percaya silakan, yang tidak mau percaya juga silakan. Tapi mari kita belajar mendalami materi. Tentang penyaliban, Al-Quran saya juga mengatakan surah Al-Ma'idah ayat 33 bahwa yang disalib itu adalah orang yang membenci Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Ulangan 21, 22, 23, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 27 nomor 25, yang dikutuk Tuhan adalah pemakan suap. Siapakah yang menerima suap? Yudas atau Yesus? Yudas. Dalam Amsal 21 nomor 18 dikatakan, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang jahat dipakai mengganti orang yang jujur. Yesus orang benar, Yesus orang jujur. Yudas orang fasik, Yudas orang fasik, Yudas juga orang jahat. Maka berlaku pengganti daripada orang yang benar adalah fasik, pengganti daripada orang jujur adalah orang jahat. Siapakah fasik itu? Mereka yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Saya kira begitu sederhananya, tapi silakan kembali kepada iman kita masing-masing. Oke, Saudara Ketua. Oke. Terima kasih sudah diskusi sama-sama Bang. Terima kasih Bang Suma atas saya juga makasih perkenankan berdiskusi sebentar. Dan saya sangat bersyukur dengan ada channel Bang Suma ini ya. Karena meskipun sering membahas Alkitab, meskipun dari sisi yang berbeda, pemahaman yang berbeda, tetapi firman Tuhan, ternyata Bang Suma ikut menyebarkan firman-firman Tuhan yang di Bible. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Sama-sama Bang. Sama-sama. Izin diturunkan Bang ya. Oke, terima kasih Bang Suma. Makasih.